Kita lanjutkan lagi mengenai filsafat mulassadra tentang wahdah al-wujud. Untuk memahami konsepsi mulassadra tentang wahdah al-wujud ini, perlu ditinjau kembali secara umum latar belakang pembahasan masalah ini sebelumnya. Berbagai pandangan mengenai prinsip yang fundamental ini telah dikemukakan oleh berbagai filosof dan kaum sufi di sepanjang abad dengan tingkat kedalaman dan keluasan yang berbeda-beda. Para teolog muslim dan kaum sufi sejak periode awal begitu tertarik dengan arti keesaan tauhid yang merupakan jantung dari wahyu. Teolog-teolog muslim membedakan antara tauhid zat, keesaan zat dengan tauhid al-asma wal sifat, keesaan nama-nama dan sifat Tuhan. Dan tauhid al-af'al, keesaan perbuatan Tuhan. Para filosof muslim baik peripatetik, Ismaili maupun Iluminasionis juga telah membahas persoalan ini secara luas. Pembahasan ini telah dimulai sejak ontologi Islam menekankan adanya perbedaan antara wujud dan mahiyah, dan mulai merenungkan tentang hubungan antara keduanya. Di antara sejumlah pandangan yang mengungkapkan tentang wahdah al-wujud, ketiga pandangan berikut ini adalah yang terpenting memahami reformulasi mulassadra mengenai masalah tersebut. Pertama adalah pandangan dari para ahli metafisika Ismaili tertentu yang menyatakan bahwa sumber realitas bukanlah wujud murni tetapi yang memberi wujud atau keesaan yang berada di atas seluruh konsep. Ia adalah suprawujud yang tindakan pertamanya adalah kun, memberikan wujud kepada segala sesuatu. Menurut kelompok ini, keesaan terletak pada sumber wujud universal itu sendiri. Pandangan kedua berasal dari para pengikut filosof Isroki yang menerima taskik, gradasi atau tingkatan-tingkatan yang oleh Suhrawardi ditetapkan pada cahaya, tetapi oleh mereka ditetapkan pada wujud, sebagaimana dilakukan oleh Mulassadra yang mempercayai keesaannya serta tingkatan-tingkatan wujud. Kandungan utama dari pandangan ini adalah bahwa wujud merupakan suatu realitas yang meluas yang memiliki kesempurnaan dan kemurnian sempurna, yang hanya menjadi milik Tuhan atau wajibul wujud. Realitas ini memiliki tingkatan-tingkatan dan keadaan-keadaan yang mencakup keseluruhan wujud, dan satu sama lainnya bisa dibeda-bedakan berdasarkan tingkat kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dalam perspektif ini, wahdah wujud tetap terpelihara dalam kaitannya dengan keanekaragaman yang berasal dari wujud murni. Seperti halnya cahaya matahari yang bersatu dengan dengannya namun terpisah dari sumbernya. Sedangkan pandangan ketiga berasal dari para sufi terkemuka, terutama aliran Ibn Arabi yang telah mengungkapkan formulasi metafisik tentang wahdah al-wujud secara mendalam, berdasarkan pengalaman batin mereka yang tidak terlukiskan tentang yang esa. Menurut pandangan ini hanya ada satu wujud, yaitu wujud Tuhan dan tidak ada yang lain. Dalam realitas yang sesungguhnya tidak ada lain yang bisa disebut kecuali Tuhan, la maujud illallah. Dan benda-benda yang tampak ada tidak lain adalah penampakan-penampakan atau tajaliat dari wujud yang esa yang merupakan satu-satunya wujud. Mulassadra menggunakan terminologi yang berkembang di kalangan filosof muslim belakangan dengan semula berasal dari Nasruddin Tusi ketika ia menggambarkan berbagai cara pandang tentang mahiyah. Di dalam Tajrid, At-Tusi membandingkan antara mahiyah dan la bisyarti tidak bersyarat. Bisyarti la bersyarat negatif, bisyarti syai bersyaratkan sesuatu. Terhadap terminologi tersebut harus ditambahkan pula keadaan-keadaan mahiyah sebagai bi la syarti, la bisyarti maksami mutlak tanpa syarat, la bisyar maksami. Suatu istilah yang digunakan kemudian ketika cara pandang terhadap mahiyah dalam berbagai aspek tersebut digunakan untuk membahas masalah wujud. Dalam membahas prinsip mulassadra tentang wahdah al-wujud,
Terminologi tersebut perlu diperhatikan di samping ketiga pemaknaan yang dikemukakan oleh berbagai aliran terhadap prinsip tersebut. Ketiga pemaknaan yang dikemukakan di atas memiliki arti penting untuk memahami pandangan Mulasadra tentang masalah wahdah al-wujud. Dalam membahas ini, berkaitan dengan keesaan dan keanekaragaman wujud dan yang maujud, terdapat 4 kemungkinan interpretasi yang terjadi. Keesaan wujud dan yang maujud, keanekaragaman wujud dan yang maujud, keesaan wujud dan keanekaragaman wujud, keanekaragaman wujud dan keesaan yang wujud. Di antara keempat kemungkinan tersebut, Mulasadra menetapkan kemungkinan yang ketiga, sebagai keyakinannya, keesaan wujud dan keanekaragaman yang maujud, dan kemudian menginterpretasikannya dari sudut pandang keesaan dari tingkatan wujud, di mana yang esa memanifestasikan diri dalam yang beraneka ragam dan yang beraneka ragam di dalam yang esa, di mana yang esa memanifestasikan diri dalam keanekaragaman dan yang beraneka ragaman di dalam yang esa. Sekalipun demikian, penetapannya terhadap keesaan wujud dan keanekaragaman wujud tidak berarti meniadakan prinsip keesaan wujud dan yang maujud, yang merupakan keyakinan kaum sufi. Dengan demikian, ia berusaha mensintesiskan kedua pandangan tentang keesaan wujud yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu pandangan dari para filosof Isyroqi dan Sufi, Ibnu Sina. Jadi yang esa memanifestasikan dirinya dalam yang beraneka ragam, dan yang beraneka ragam terhadap keesaan yang beraneka ragam di dalam yang esa. Uraian berikut ini akan memperlihatkan intisari dari prinsip Mulasadra tentang wahdah al-wujud. Wujud murni yaitu wujud yang tidak bergantung kepada selain dirinya dan tidak terbatasi. Kaum Sufi menyebut tingkatan ini sebagai al-khuwiyah al-ghaibiyah, hakikat yang tersembunyi. Al-ghaib, al-ghaibul mutlak, yang ghaib mutlak, dan al-zatul ahadiyah, esensi di dalam keesaannya, al-zatul ahadiyah. Wujud ini tidak memiliki nama, sifat, dan tidak bisa ditangkap oleh pengetahuan rasional maupun persepsi, karena setiap yang memiliki nama, sifat, atau deskripsi tertentu merupakan suatu konsep yang terdapat di dalam pikiran atau pemahaman. Wujud murni tidak demikian halnya karena keberadaannya mendahului segala sesuatu yang lain, dan ia ada pada dirinya sendiri tanpa perubahan dan pergerakan. Ia adalah ketersembunyian yang murni dan kerahasiaan yang absolut yang hanya bisa diketahui melalui perumpamaan-perumpamaan bekas-bekasnya. Oleh karena itu, keabsolutan bersifat negatif yang mengharuskan peniadaan seluruh sifat dan penilaian dari hakikat esensinya, serta meniadakan pembatasan dan perubahan pada sifat, nama, dan selain itu. Bahkan meniadakan peniadaan tersebut karena semua itu adalah konsep yang merupakan abstraksi mental belaka. Wujud yang keberadaannya tergantung pada selain dirinya. Ia merupakan wujud terbatas yang dibatasi oleh sifat-sifat merupakan tambahan pada dirinya dan disifati oleh penilaian-penilaian bersifat terbatas. Ini wujud yang keberadaannya tergantung kepada selain dirinya. Wujud absolut dalam penyebarannya dan generalitasnya jangan dikaburkan dengan universalitasnya. Sebab wujud adalah aktualitas yang murni, sedangkan konsep universal berada dalam potensialitas yang membutuhkan sesuatu untuk ditambahkan kepadanya agar ia menjadi aktual dan konkret. Samping itu, keesaan wujud itu bukanlah esa menurut pengertian penjumlahan, akan tapi ia merupakan realitas yang menyebar ke kuil-kuil ke seluruh yang bersifat mungkin. Hayakil mungkinat. Akhirnya Mulasadra menegaskan bahwa wujud pada tingkatan
Ketiga ini berbeda dari konsep wujud yang abstrak, positif, umum, a priori, dan yang dipahami oleh pikiran. Penggunaan istilah wujud untuk menggambarkan realitas mutlak tersebut hanyalah sebagai alat bantu bagi pemahaman manusia dan bukan merupakan sebuah definisi, sebab yang disebut wujud dalam keadaannya yang tertinggi tidak saja bersifat absolut tapi juga bebas dari kondisi keabsolutan. Pada tingkatan kedua, wujud dipandang sebagai bisyarti syai' yang berkaitan dengan keadaan wujud kosmis yang tersusun secara hierarkis mulai dari yang bersifat kerohanian sampai yang material. Perlu ditegaskan di sini bahwa keyakinan terhadap kebenaran prinsip wahda al-wujud bukanlah merupakan hasil dari pembahasan yang bersifat rasional, melainkan berdasarkan pada pengalaman batin, melalui praktek-praktek dan disiplin spiritual yang sulit di samping adanya karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, tidak setiap orang mampu mengalaminya kecuali orang-orang tertentu yang kehadiran mereka telah terbukti sepanjang sejarah Islam termasuk Mula Sadra. Akhirnya pada tingkatan ketiga memandang wujud sebagai bisyartila. Mula Sadra menggambarkan apa yang dalam terminologi disebut dengan al-ahadiyah yang di satu pihak nafsu rahman atau al-faidul qaddas yang menyebabkan nama-nama dan sifat-sifat Tuhan memasuki wilayah pembedaan atau yang disebut dengan al-wahidiyah di pihak yang lain. Demikian pembahasan mengenai wahdatul wujud. Terima kasih.